Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul kajian kita malam ini adalah kuat bersama iman. Memangnya manusia ini lemah. Memanglah manusia ini lemah. Siapapun yang hidup di dunia ini semuanya lemah. Nampaknya badannya kekar, kokoh, jabatannya tinggi, tapi kalau sudah musibah datang, menangis, stres, depresi, mati. Manusia ini lemah. Maka ada tempat dia bergantung. Orang menjadi kuat karena ada keyakinan tempat dia bergantung. Kalau bapak ibu tonton TV, itu ada pemimpin Jerman namanya Hitler. Hitler ini orang paling kejam di dunia. Kemana-mana ada orang mengatakan Hitler ini tidak bertuhan, tak percaya dia sama Tuhan. Lama orang meneliti kenapa Hitler itu kuat. Kalau memang tak bertuhan, kenapa dia kuat, tegar, perang sekutu bisa dia sendirian. Apa yang membuat dia kuat? Rupanya diperhatikan orang, di ujung mobilnya itu ada kepala burung nasar. Kalau dia megang tongkat, kepala tongkatnya itu kepala burung nasar. Kalau dia menyampaikan pidato, itu di belakangnya itu patung burung nasar. Di kantornya, di mana-mana, rupanya dia meyakini burung itu ada kekuatannya. Jadi setiap orang punya keyakinan. Seorang kepala daerah tegar, hebat, rakyatnya takut. Cerita punya cerita, rupanya memegang keris kecil yang selalu disimpan di dalam dompet. Artinya apa? Ada keyakinan orang tentang sesuatu memberikan kekuatan. Ada seorang menteri dulu beberapa tahun yang lalu tercatat sebagai 100 perempuan terkuat di dunia. Maksud terkuat, terhebat, tercerdas otaknya. Salah satu dari 100 yang terkuat itu dari Indonesia. Menteri beberapa kabinet tahun yang lalu. Tapi ketika dia tersudut di pengadilan, tertuduh sebagai koruptor, maka yang dipegangnya saat duduk di kursi panas pesakitan sebagai terdakwa itu, yang dipegangnya adalah sapu tangan pemberian almarhumah emaknya. Artinya apa? Orang ini lemah dan dia merasa kuat kalau dia bersandar kepada sesuatu, bersandar kepada keris, bersandar kepada jimat, bersandar kepada tongkat, bersandar kepada patung, bersandar kepada mantra. Itulah yang membuat dia kuat. Itulah yang membuat dia tegar. Yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah ketika kekuatan kita itu berasal dari benda. Kekuatan yang dari benda, ketika benda itu hancur, maka hancurlah kekuatan. Maka dalam Islam diajarkan tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan iman. La haula wala quwwata. Tiada daya, tiada upaya, tiada kudrat, tiada iradat, tiada yang zahir, tiada yang batin, illa melainkan billah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang kafir itu bisa menjalani hidup ini? Kata Pak Ustadz, manusia ini lemah.
dia baru bisa kuat menjalani hidup kalau ada iman. Buktinya orang Cina bisa hidup, orang Islam hidup, orang Cina hidup juga. Kenapa orang Cina itu bisa hidup? Dari mana datang kekuatannya? Dia meyakini kekuatan datang dari dewa-dewa. Maka di toko-toko itu dipasangnya patung-patung. Ada patung perempuan, patung Dewi Kuan Im. Ada patung seorang laki-laki berkumis panjang, berjenggot panjang, memegang tombak. Patung Konghucu. Ada patung seorang laki-laki gemuk, pendek, botak, pakai kain ihram. Patung Buddha. Ada patung kucing, tangan bergerak dari pagi sampai petang. Oh, Ustadz perhatikan ya. Saya kalau belanja-belanja saya tengok. Pas lengan Cina itu saya foto. Artinya apa? Setiap orang ada menyandarkan dirinya kepada kekuatan. Kalau kita pergi pula hari Ahad ke Jalan Ahmad Yani, itu menyandarkan kekuatannya kemana? Seorang perempuan pakai kerudung panjang bergambar begini. Mereka menyebutnya Santa Maria. Menyandarkan diri kepada Santa Maria. Yang di jalan dekat Masjid Agung An-Nur, itu menyandarkan diri kepada siapa? Yang tergantung di tiang di atas. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, haleluya. Menyandarkan diri kepada itu semua. Nenek moyang kita dulu yang tidak Kristen, tidak Konghucu, tidak Buddha, tidak Hindu, kemana dia bersandar? Nenek moyang kita dulu lebih parah lagi. Asal nampak pohon besar, inilah Tuhan. Asal nampak binatang, kucing, 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 kucing. Ada kucing agak aneh sedikit, inilah Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada manusia ini hidup tanpa menyandarkan diri kepada kekuatan. Bedanya apa? Kemana dia menyandarkan kekuatan? Saya tak percaya sama cakap Ustadz Abdul Somad ini. Buktinya ada orang yang tak bertuhan. Tuhan T, tidak bertuhan A-T, isme keyakinan, ateisme, A tidak, T Tuhan, isme keyakinan, ateisme keyakinan tidak ada Tuhan. Ini ngeri lagi. Yesus tak ada, Buddha tak ada, Konghucu tak ada, Santa Maria tak ada, batu-batu tak ada, pokok kayu keramat tak ada itu Tuhan. Jadi duduklah orang Islam naik pesawat. Duduk di sebelahnya bule yang rambut pirang. Kalau perempuan bule, kalau laki-laki palik. Orang Islam kalau naik pesawat kan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia baca doa syafaat, datang kata si bule ini. Tak ada Tuhan itu katanya. Kau ngapain tadi? I pray to my God. Saya berdoa kepada Tuhan. No God, tak ada itu Tuhan. Apa kau minta-minta sama Tuhan? Pesawat pun berjalan sampai ke ruang hampa udara. Rupanya pesawat itu kalau masuk ke awan itu, boom, jatuh. Ketika pesawat itu, yang paling kuat teriaknya si bule yang tak bertuhan itu. Oh my God, oh my God, oh Tuhan. Padahal tadi dia katakan tak ada Tuhan. Tapi rupanya pada saat digenting, mulutnya mengatakan tak ada. Tapi disitulah dia mengatakan, oh my God, Tuhan. Jadi rupanya orang yang mengatakan tak ada Tuhan itu, di dalam lubuk relung lubang hatinya yang paling kecil ada mengatakan Tuhan. Jadi kemudian datanglah seorang laki-laki menjumpai imam, namanya Nu'man bin Sabit. Nama dia Nu'man bin Sabit, meninggal tahun 150 Hijrah. Kita memanggilnya selalu dengan sebutan Imam Hanafi. Imam Hanafi itu nama lengkapnya Imam An-Nu'man ibn Sabit, meninggal di Kufah, Irak tahun 150 Hijrah.
Dia dikenal sebagai imam kalangan rasionalis, ahli ra'yi, akal, hebat hujah akal. Imam Nu'man bin Sabit, ya, yang bertanya ini mulhid tak percaya pada Tuhan. Imam Nu'man bin Sabit, ya, saya tak percaya Tuhan itu ada. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kata Imam Nu'man bin Sabit, kalau engkau naik perahu, perahunya sampai ke tengah laut, sampai di tengah laut itu tiba-tiba datang angin kencang, ombaknya kencang, perahumu pecah, dipukul ombak, dihempas gelombang, yang tinggal hanya satu keping kayu, dan kau berpegang di keping kayu, kakimu ke bawah tidak menginjak, ke atas tak ada tempat berpegang, tengok sekeliling lautan tak bertepi, ke bawah tak menginjak, ke atas tak berpegang, tengok sekeliling tak ada yang menolong, hanya berpegang kepada sepotong kayu di atas tengah samudera yang luas. Apakah dalam hatimu yang paling dalam ada berharap kepada dia? Jawab jujur. Apakah di dalam hatimu yang paling dalam ada kau berharap kepada dia? Dia jawab, ya. Ada harapan di dalam. Itulah Allah. Hanya saja orang-orang yang tidak beragama itu dia tak tahu namanya siapa. Ada ilmuwan pakar gravitasi dari Amerika, dari Barat, namanya Albert Einstein, yang rambutnya tak pernah disisir. Albert Einstein, kata dia, setelah dia kaji-kaji ilmu dunia ini, dia sampai pada kesimpulan, ini dunia ini ada yang mengaturnya, tak mungkin dia berjalan sendirian. Tapi dia tak percaya kepada Yesus, dia tak percaya kepada Santa Maria, dia tak percaya kepada Buddha, dia tak percaya kepada Siddhartha Gautama, dia tak percaya kepada Brahma, Wisnu, Siwa, Hanuman, Ganesha, dia tak percaya kepada Tuhan-Tuhan, tapi dia percaya bahwa dunia ini diatur oleh sesuatu. Apa dia? X. Nama Tuhannya X. Pokoknya saya percaya, sama Yesus saya tak percaya, sama Brahma saya tak percaya, sama Santa Maria saya tak percaya, tapi ada yang mengatur alam ini. Setelah saya pikir-pikir, apa itu? X. Dalam Islam namanya diajarkan Allah. Quran datang mengajarkan. Siapa dia? War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu yang disebut dalam Quran. Walillahil asma'il husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia dengan nama yang baik-baik itu. Makanya kita pun selalu berdoa. Tadi imam kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib du'a'is sa'ilin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Fa'alun lima yurid. Memanggil Allah. Anak-anak kita diajarkan memanggil Allah lewat Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, sampai pada ujung Ya Ahad, Ya Somad. Nah, dipanggilnya pula Somad itu nama Allah. Maka yang dipanggil itu, kalau orang Mesir tak mau dia manggil Somad, dia manggil Ya Abdas Somad, wahai hamba Somad. Somad itu nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada fitrah batin manusia itu ada namanya bawaan. Anak kecil tidak pernah kursus minum. Tak ada anak bayi itu kursus minum. Tapi begitu dia lahir, tahu dia cara minum. Anak bayi baru lahir, tahu dia mana yang bisa diminum, mana yang tidak. Kalau tak percaya, tolong nanti anak bapak, cucu bapak lahir, ambil, letakkan di susu bapak. Mau dia nyusu? Tak mau. Udah Ustaz coba, udah saya letakkan anak saya, tak mau dia. Padahal dia tak pernah kursus menyusu. Ini namanya fitrah. Dia tahu di mana dia minum.
Ini tak perlu dipelajari. Makan juga begitu. Manusia ini nalurinya makan. Itu semua dulu pokok-pokok hutan itu. Durian pokok hutan, rambutan pokok hutan, keladi pokok hutan. Tapi manusia dengan fitrahnya bisa dia membedakan. Ini makan, ini tidak. Ini bisa dimakan, ini tak bisa dimakan. Makan, minum, kemudian selanjutnya biologis, seksual. Itu orang tak perlu belajar. Andai orang dikurung, tak pernah sekolah, kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum, sampai nanti umur 12, 13, 14, dia tahu ini yang bisa, ini yang tidak, ini laki-laki, ini perempuan. Tapi memang dunia ini aneh. Sekarang ada pula laki-laki tak berselera menengok perempuan. Selera laki-laki. Ini yang sedang heboh sekarang, namanya LGBT. Nauzubillah. Saya mau menunjukkan bahwa ada fitrah makan, ada fitrah minum, ada fitrah berhubungan, tapi orang lupa ada satu lagi fitrah. Apa itu? Fitrah ingin menyembah. Kalau makan ini tidak diarahkan, orang akan makan semua, makan, semua dimakan. Kalau minum ini tidak diarahkan, semua diminumnya, minum. Begitu juga dengan menyembah tadi. Kalau fitrah menyembah ini tidak diarahkan, dia akan menyembah, semua dia sembah. Saya sempat 2 semester di Malaysia dulu, sebelum ke Maroko. Saya kuliah di Malaysia 2 semester. Di Malaysia itu banyak orang keling. Keling ini orang India yang dibawa oleh Inggris menjadi kuli dulu awalnya ke Malaysia, menjadi tukang kutip tembakau, menjadi tukang takik potong karet. Itu asalnya orang keling Tamil itu. Orang Tamil ini banyak sekali sembahannya. Dari tempat tinggal saya ke kampus, di sebelah kiri selalu saya tengok ada pisau panjang, di ujungnya limau jeruk. Pisau di ujungnya jeruk, itu disembah mereka. Ada patung monyet, jadi katanya Tuhan itu bisa masuk ke monyet. Nama Tuhan yang masuk ke monyet itu Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, namanya Ganesha. Masuk. Inilah yang diajarkan ke anak-anak kita lewat sinetron Antv Mahabharata. Untuk anak-anak dibuatkan film khusus namanya Little Krishna. Untuk orang tuanya Mahabharata. Dulu kita menganggap yang paling hebat mengerikan itu Kristenisasi. Sekarang Hinduisasi. Islam haram menikah sama orang Hindu. Tak boleh. Ditontonkan tiap hari orang Islam ditunjukkan nikah sama Hindu. Joda akbar. Bagi masyarakat ini hiburan, tapi ini merusak luar biasa. Kenapa tidak ada yang melarang, Pak Ustaz? Ini negara sekuler, liberal, siapa saja bebas, negara terbebas di dunia. Mesir dipimpin Husni Mubarak, kata orang Fir'aun. Husni Mubarak itu Fir'aun, kata orang. Tapi buku tidak boleh dijual bebas di toko buku sebelum diperiksa oleh Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah, lembaga riset Al-Azhar. Ada kontrol. Sinetron diteliti dulu. Sinetron bulan puasa itu diteliti oleh Al-Azhar. Kalau layak tonton, tidak merusak, putar. Kalau ini tak layak, sensor. Wah, tempat kita tak ada, tonton. Maka benteng yang bisa menguasai keluarga ini tidak lain tak bukan adalah benteng ayah, ibu, ustaz. Tinggal 3 lagi. Negara tak peduli. Anda mau baca ini, mau tonton ini, silakan, bebas. Buku, pergilah Bapak Ibu ke toko buku, macam-macam buku. Darmo Gandul, Gatot Loco, Manunggaling Kaulah Gusti, Siti Jenar dipanjung kepalanya oleh Wali Songo. Sekarang bukunya bebas beredar. Buku PKI, buku anak-anak PKI yang dulu sakit hati karena masa Orde Baru tersiksa, sekarang bebas berkeliaran.
Lia Eden ditangkap, Nabi palsu Ahmad Musaddiq ditangkap, tapi bukunya bebas, Ghafatar. Ceramahnya youtube.com bebas ditonton. Anak-anak kita duduk di rumah, ditutupnya pintu jendela, dibuka, nonton Ahmad Musaddiq, Lia Eden, aliran-aliran sesat macam-macam. Makanya tidak ada yang dapat menyelamatkan iman kecuali ayah, ibu, ustaz. Bisa ustaz menyelamatkan iman anak kami? Tak bisa, karena ustaz ceramah di masjid dan anak-anak tak datang ke masjid. Kalaupun ada perwakilan-perwakilan aja, ada 3 orang nampak saya. Artinya apa? Maka orang tualah yang menyelamatkan iman anak-anak ini di rumah masing-masing. Kalaulah negara tak peduli, guru tak peduli, orang tua tak peduli, inilah musibah di atas musibah. Gempa bumi di Sumatera Barat musibah, menghancurkan rumah. Tsunami di Aceh musibah, menghancurkan kampung. Tapi ada yang lebih hebat daripada rumah dan kampung hancur. Apa itu? Iman rusak, mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya Nabi Yakub itu sebelum mati, yang ditanyakannya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ma apa, ta'buduna yang akan kalian sembah, min ba'di sesudah aku mati nanti kalian menyembah apa? Nanti kalau aku mati kalian nyembah apa? Kenapa kita mesti takut Pak Ustaz? Masjid besar sampai 2 tingkat, canggih, bangga. Masjid Agung An-Nur besar. Untuk apa kita khawatir anak kita nanti mau jadi apa? Bapak Ibu jangan senang dulu. Dulu saudara-saudara kita di Spanyol, Andalusia, itu juga masjidnya besar, hebat, mewah. Masjid Alhambra, Masjid Cordova, itu masjid-masjid besar semua. Tapi sekarang apa yang terjadi pada masjid besar itu? Palang salib terbesar di Spanyol dibuat dari kepingan emas, mereka letakkan pas di tempat imam. Keliling masih ada kaligrafi Al-Quran, masih ada ayat-ayat Quran tulis Arab. Bentuknya bentuk masjid, tapi palang salib terbesar diletakkan di tempat mihrab imam. Orang Islam yang datang ke situ mau sholat sunnah, marah polisinya, no praying, tak boleh sholat. Tapi kalau orang Kristen di situ misa boleh. Padahal masjid itu punya kita. Siapa itu yang menghancurkan Islam di Spanyol? Ratu Isabella. Makanya anak bapak ibu jangan menyanyikan lagu Isabella. Ini orang Islam yang tak paham. Selanjutnya mari kita dengarkan beberapa lagu yang akan disumbangkan pernikahan anak ini. Mau lagu apa Pak? Isabella. Tanya, tahu kamu Isabella? Entah, ini yang dinyanyikan Amy Search dulu. Tahu juga Pak Ustaz. Isabella itu perempuan paling kejam. Orang Islam dipilihnya 2 pilihan. Kalau mau tetap tinggal di Spanyol, masuk Kristen. Kalau mau tetap Islam, out. Larilah umat Islam ini pontang-panting. Sebagiannya lari ke Maroko. Spanyol, Laut Atlantik, Maroko. Tempat saya kuliah, Maroko. Maroko, Samudra Atlantik, Spanyol. Naik speed 30 euro, 30 menit. Macam dari Selat Panjang ke Sungai Buton, dekatnya. Begitulah umat Islam itu dulu lari pontang-panting. Padahal umat Islam berkuasa di Spanyol itu 700 tahun lamanya. Kalau bapak ibu membaca kitab tafsir, apa yang kamu baca itu? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi terkenal. Qurtubi diambil dari nama Cordova. Cordova, Qurtubi. Di mana itu? Andalusia. Andalusia itu di mana? Real Madrid, Barcelona. Kalau sebut Andalusia banyak orang tak tahu. Kalau sebut Real Madrid, Barcelona, itu tahu saya tuh. 3-0 kata dia.
do